Di kaki raksasa yang tak pernah tidur, di antara belantara yang menyimpan sejuta cerita, aku memulai langkah ini. Bukan untuk menghidupkan kembali bekas luka yang tersisa, tapi untuk menemukan keunikan yang tersembunyi di balik reruntuhan waktu. Inilah kawasan rawan bencana 3, di mana alam menunjukkan keteguhannya, dan manusia belajar untuk menghormati kekuatan tak terkendali. Ya, oke. Posisi kali ini ada di KRB 3, di daerah Kinarjo, Kecamatan Cangkringan ya, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sebenarnya udah ketemu jalan raya sih teman-teman. Jadi aksesnya lebih mudah sebenarnya. Tapi ada yang unik di sini teman-teman. Di situ ada kayak roket gitu ya. Aku jadi penasaran, coba kita lihat nanti sebenarnya itu apa sih, monumen apa gitu. Dan ini benar-benar di persimpangan gitu ya. Kita coba tanya orang yang ada di sini, siapa tahu ada maknanya gitu di monumen tersebut. Ini sudah jalan raya, emang udah enak sebenarnya, dan juga ada terusannya. Nah ini teman-teman, apa namanya, ada suatu monumennya bentuknya roket gitu ya, rudal gitu. Kita coba cek. Dan ini juga ada area terdapat langsung teman-teman, kalau tahu 2010 gitu ya, ada apa namanya, erupsi Gunung Merapi gitu. Dan seperti tadi kita ketahui bahwa di sini udah masuk ke kawasan rawan bencana teman-teman, di KRB 3. Dan itu di sana tuh, ini jalur pendakian Gunung Merapi. Tapi memang katanya sih tidak disarankan kita lewat sini gitu, harus di balik Gunung Merapi sana, bukan lewat sini gitu. Dan ini teman-teman kalau mau lihat roketnya, kita coba tanyakan ke warga sekitar gitu, mungkin ada maknanya di situ. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya bersama dengan Bapak Anto ya, Bapak Anto salah satu pecinta alam dari Jogja, dan beliau salah satu penggagas dari berdirinya monumen di belakang ini, monumen rudal Merapi apa ya sebetulnya. Nah, untuk alasan kenapa ada monumen ini di belakang. Jadi momen waktu itu ya, kita di tahun 1984 ya, itu sekelompok pelajar pecinta alam. Kebetulan waktu itu saya sudah alumni, ya, sudah keluar dari SMA. Itu momen yang terjadi waktu itu, terjadi perang dingin antara Inggris dan Argentina ya, yang pada waktu itu kita lihat tuh ada kemungkinan terjadinya perang nuklir waktu itu. Nah, kita anak-anak muda pecinta alam ini mendapat satu gagasan, apa wujud protes kita dari pecinta alam ini. Jadi wujud protes kita wujudkan dalam bentuk seperti ini ya, bentuk replika peluru kendali, di mana peluru kendali ini tentunya kalau memang akan dipergunakan dengan di dunia ini akan meluluh lantakan ya, merusak alam dan seisinya. Jadi ide awal seperti itu, ide awal. Jadi satu gagasan wujud cinta alam kita untuk wujudkan perdamaian dunia. Jadi itu saja sih kalau wujud awalnya seperti itu. Kenapa kita pilih ada di Merapi? Kenapa kita pilih ada di Merapi? Ya karena Gunung Merapi itu di dunia internasional itu sudah tidak asing lagi. Internasional sudah tahu bagaimana Gunung Merapi adalah salah satu gunung paling aktif di dunia ya, gunung berapi yang paling aktif di dunia. Jadi kebetulan juga kita
domisili kita ada di Jogja, kita ambil saja lokasi ada di Gunung Merapi. Kalau sebelum berada di sini, kita ada di pos 2 pendakian ke Gunung Merapi. Oh, Itu kira-kira kita butuh perjalanan sekitar 4 jam. macam. Ya, 4 jam. Waktu itu monumen itu ada di sana, di lokasi itu, di pos 2 pendakian. Tapi karena erupsi di 2010, erupsi Gunung Merapi yang besar-besaran Besar, itu, ya, 2010 Pak. bangunan ini rusak. Rusak dalam arti rusak pondasi ya, pondasi bangunannya rusak, tapi rudal masih utuh. Bangunan rudal ini masih utuh. Nah, itu kita bawa turun, kita Itu dari pos pindahkan. 2 ya berarti? Dari Pak, ya? pos 2. Terus dipindah Dipindah, kita mendapat izin di tempat sini. Sekaligus kita akan juga biar warga sekitar juga biar lebih tahu ya apa maksud dari ini. Oh, Jadi kalau kemarin masih di atas itu kan yang tahu kan hanya orang pendaki ya. Iya, Pendaki, ya. Tapi begitu di sini juga lebih menarik. iya. Banyak yang tanya, maksudnya apa, ini apa. Nanti kita juga bisa akan lihat prasasti yang ada. Oh iya. Kalimat di prasasti itu juga sudah menggambarkan apa yang saya sampaikan tadi. Aku tak menghendaki rudal nuklir. Dia adalah ancaman bagi kelestarian alam dan isinya. Nah, waktu itu diresmikan, direstui oleh KGPH Mangkubumi ya. Mangkubumi ya waktu itu. Yang sekarang beliau sudah menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Karena kebetulan beliau juga alumni SMA Negeri 6. Kebetulan. Jadi dia memberikan support yang baik untuk ide kita, dan kita minta beliau untuk merestui ini dan sekaligus meresmikan. Oh. Jadi emang ini didirikan pada 11 Maret 84 ya Pak ya? 84 itu peresmian, tanggal peresmian. Peresmian Ya, kita untuk penyelesaian ini 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi itu tanggal peresmian. Oh, tanggal peresmian. Tanggal peresmian. Jadi 11 Maret 84 itu tanggal peresmian. Oh, oke. Kemudian relokasinya ada di 2017. Oh, 2017. Itu setelah erupsi 7 tahun baru kita bawa turun. Oh. Karena memang kita belum diizinkan ya untuk naik selama berapa tahun setelah 2010 itu. 2017, 2015 baru bisa kita bawa turun. Oh. 17 kita pasang di sini. Oh, begitu. Hmm. Oke, dan untuk ini ya Pak, unik ya, karena rudal ya bentuknya ya. Ini dalamnya tuh beneran nggak sih gitu? Oh, Dari casingnya atau gimana tuh? Ya. Gimana Pak? ya sebetulnya kalau kita sampai seperti itu nanti kesulitan masalah perizinan. Ya. Perizinan. Ini replika saja, replika. Jadi sepertinya ukurannya lebih panjang, lebih besar. Tapi ini sudah skalatis ya. Sirip-siripnya udah skalatis. Oh. Skala udah ukuran Skala skala. ya, Tapi asli. sepertinya yang lebih panjang, lebih besar. Hmm. Lebih panjang, lebih besar. Tapi skala kita bikin skala. Oke. Nah, material ini juga kita gotong royong waktu itu. Oh. Gimana itu Kita Pak? dapat bantuan dari siapa gitu. Oh. Semua itu kita lakukan dengan gotong royong juga. Jadi sampai terwujud seperti ini. Oke. Gitu. Iya. Dan ini menghadap ke Ini Gunung menghadap Merapi ya? ke arah Merapi, Merapi arah ya? Merapi, puncak juga. Puncak. Jadi, waktu itu juga kenapa kita menghadap ke kenapa tuh, Pak? puncak ya? Jadi ya kembali lagi Merapi itu satu titik yang fenomenal ya. Selain dia Gunung Merapi itu gunung yang paling aktif salah satu gunung yang paling aktif di dunia. Satu nilai karismatik, nilai karismatik dari Merapi itu juga itu satu yang momen yang kita ambil. Dia banyak kaitannya secara karismatik dengan lingkup keraton lah ya, dengan ini itu kaitannya sangat kuat, jadi kita ambil kita tujukan ke atas. ke atas ya? Ke atas. Jadi, bahkan titiknya pun waktu itu ya, waktu di atas, kalau yang ini sudah enggak. Waktu titik di atas tuh benar-benar kita tepatkan ke lubang kawah, lubang lava. Diukur bener ya Pak ya? Ya, titik itu. Oh. Waktu itu ya, tapi setelah ini pindah sudahlah pokoknya menghadap ke utara gitu aja. Oh, Ya. menarik sekali ya Pak ya. Ya, seperti inilah. Saya bangga dengan ini ya. Iya. Ya, kita sudah berapa tahun ini? 84 sampai
2024 sudah 40 tahun ya. Luar biasa. Iya. 40 tahun kita berusaha melestarikan ini, kita estafet ke adik-adik pecinta alam, adik-adik kelas kita dari tahun 83, dari tahun 84 sampai sekarang estafet. Oh. Kita gulirkan semangat ini, semangat kita anti nuklir yang hanya akan merusak alam dan seisinya itu kita tularkan semangat itu. Oke. Jadi untuk anti protes kita sebagai pecinta alam gitu aja. Oke. Ya. Salah satu bentuk ini ya teman-teman ya, dari pecinta alam ingin melakukan suatu bentuk protes atau protes ya, karena suasana situasi dunia pada saat itu memang baru ada perang dan sebagainya. Ya. Dan ini suatu bentuk nyata dari pecinta alam dulu. Bapak dulu pas muda ya, Pak? Ya, masih muda. Kira-kira umur berapa dulu, Pak? Waktu itu saya masih 21 ya. 21. Lulus ya? dari sekolah 2 tahun. Oh, okay. Masih 21. Ide ini kan dari teman-teman alumni ya, alumni yang sudah lulus tadi. Terus kita tularkan ke yang masih sekolah juga, yang kelas 3, kelas 2 kita tularkan. Terus biar nyambung semangat ini, semangat perdamaian dunia ini biar nyambung gitu aja sih. Terus itu, alhamdulillah sampai sekarang. Memang kita akui ya, mungkin 10-15 tahun yang lalu ini kita agak terputus. Tapi insya Allah lah kita sempat diskusi kalau harapan itu tetap ada sih untuk semangat perdamaian dunia itu. Ya. Terus disampaikan ya. di estafet gitu. Tempatnya ini teman-teman. Ini lokasi ya, tepatnya ini mungkin jadi pusat kota bukan ya, Pak ya? Iya, betul-betul yang lebih mengenal tuh mungkin Mbah Marijan ya. Oh iya, Mbah Marijan itu adalah juru kunci dari Gunung Merapi. Beliau memang sudah meninggal pada waktu erupsi ya, gugur dalam erupsi 2010. Nah, itu memang dunia mungkin kenal dengan Mbah Marijan itu, yang tokoh yang legend lah ya, legendaris untuk sebagai juru kunci Gunung Merapi. Jadi teman-teman kalau mau tahu ya, kalau sampai sudah main ke daerah yang Mbah Marijan di lereng Gunung Merapi, tentu akan sampai ke bisa lihat lokasi monumen ini. Iya. Di Dusun Cangkringan, ikutnya Dusun Cangkringan di Yogyakarta ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman gitu ya, kalau misalnya naik jeep mungkin ke sini banyak sekali jeep gitu betul. Ya buat traveling. Jadi kalau sekalian ke Mbah Marijan ya, ini ya peninggalan itu ya. Peninggalan Mbah Marijan. Bisa lihat ini teman-teman. Jadi memang unik. Tadi memang sebenarnya unik banget nih kalau ada roket di sini gitu. Ternyata ada makna di balik. Gitu aja. Terima kasih. Thanks. Ya.